Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapa hari ini yang tidak masuk? Ayu, Bu. Ayu, baik. Ayu kemana? Bolos. Tidak ada suratnya. Bolos, tidak ada suratnya. Jarno kemana? Izin lewat BABP. Oh, nanti bersama Budiah ya. Terus ada yang sakit hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah semua sehat. Sebelum pembelajaran, silakan cek kerapian dan kebersihan di sekitar kalian. Sudah bersih anak-anak? Baik, kita Seneji itu ada, bisa, luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Kalian sudah mempelajari tentang perbedaan antara keduanya. Makhluk hidup mempunyai 8 ciri-ciri, yaitu apa saja? Yang pertama, bernafas, ya Umi. Terus apa lagi? Bergerak. Terus? Berkembang biak. Dia juga butuh makan dan minum. Tumbuh dan berkembang. Berkat terhadap rangsang pintar. Terus mengeluarkan zat sisa. Terakhir adalah adaptasi, ya. Kalian sudah mempelajari tentang hal itu. Untuk selanjutnya, silahkan perhatikan gambar berikut. Baik, pada gambar ini kalian memperhatikan ada apa saja? Ada pohon, air, batu, matahari. Ya, baik. Dari sini, iya. Mungkin ada binatang yang di sini ada ikannya. Yang termasuk makhluk hidup di sini apa saja? Pohon, terus? Pohon sama tumbuhan. Ya, yang Ikan yang ada di dalam air, Bu. iya, tepuk tangan buat Sukarman. Oke. Kemudian ada benda tak hidupnya. Benda tak hidupnya ada batu, air, sinar matahari, udara. Iya, kalian sudah bisa membedakan antara makhluk hidup dengan tak hidup. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan memahami belajar tentang komponen lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baik, sekali lagi ya, saya jelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Siswa mampu memahami komponen biotik dan abiotik, kemudian kalian juga mampu menganalisa komponen biotik dan abiotik di sekitar lingkungan kita. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Manfaat pembelajaran kita kali ini adalah manfaatnya adalah menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam, membantu memahami keseimbangan ekosistem dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi misalnya dengan peduli lingkungan, misalnya nanti kalian paham pentingnya air di dalam kehidupan manusia atau kehidupan tumbuhan. Jadi kalian menjaga hemat air dan sebagainya. Itu ya. Baik, untuk itu kalian silahkan membentuk kelompok yang sudah kemarin kita bentuk ya. Sudah bersama kelompoknya ini? Sudah ya, terima kasih. Nyaman.
Sebentar nanti ya. Coba anak-anak perhatikan, silahkan menghadap depan dulu, kalian mengamati video berikut ini. Perhatikan ekosistem sawah berikut, kemudian silahkan catat makhluk hidup apa saja yang ada di video ini. Bisa dicatat di LKPD-nya atau di kertasnya, silahkan. Dicatat di mana? Silakan, di kertas itu ada, silakan. Ada padinya, ada bebeknya, silakan. Ada tikus. Baik, kalian sudah mengidentifikasi ya, mana makhluk hidupnya, mana benda tak hidupnya. Kemudian kira-kira apa yang terjadi apabila salah satu makhluk hidup di situ itu hilang atau tidak ada? Apa yang terjadi? Oh ya, terganggu, tidak seimbang. Baik. Iya, untuk memahami lebih lanjut, maka kita bersama-sama nanti mengerjakan LKPD. Untuk mengerjakan LKPD ini, kalian nanti keluar kelas. Waktunya adalah untuk mengamati observasi taman kelas untuk kelompok 1 dan 2 ada di taman kelas 9A. Kemudian kelompok 3, 4 di taman kelas 9B, 5, 6 di taman kelas 9C. Kemudian waktu mengamati adalah 10 menit. Setelah 10 menit keluar, kalian masuk kembali ke dalam kelas. Wiwi. Ya, diperhatikan ya. Ya. Terus kemudian nanti 10 menit kembali ke dalam, silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. 10 menit berikutnya kita presentasi. Sudah jelas? Jelas. Oke. Baik, silahkan keluar kelas. Kalian mengamati sesuai dengan tabel. Coba dibuka dulu tabelnya di LKPD. Untuk nomor 1 misalnya, apa yang kalian temukan di situ? Termasuk komponen lingkungan biotik atau abiotik. Ciri-cirinya bagaimana? Itu. Kalian kemarin sudah Ibu kasih tugas untuk mempelajari biotik apa, abiotik apa. Biotik kemarin apa? Makhluk hidup. Sedangkan abiotik benda tak hidup. Sudah paham ya? Baik, silakan nanti kalian menganalisis di taman kelas masing-masing. Kemudian saya kasih kesempatan satu kelompok membawa satu HP. Untuk apa, Bu? Halo. Untuk apa HP? Satu kelompok bawa satu HP ya, tidak boleh lebih. Untuk apa? Kalian kalau tidak tahu nama tumbuhan tersebut, silahkan mencari lewat barcode, lewat apa itu di situ ada Lens, Google Lens ya. Apabila tidak sesuai, tidak ketemu, silahkan dicatat saja ciri-cirinya ya. Misalnya kalau daunnya itu panjang, ujungnya runcing, warnanya merah seperti itu ya. Kalau tidak tahu namanya. Ayo, sini Mas. Apa sini Mas? Brokoli kuning. Ya, silakan dicatat. Iya bang. Pucuk merah. Gurunya Mas. Brokoli kuning, warna kuning, daun kecil.
masuk nih. Nama latinnya adalah Euodia Ridley. Euodia Ridley. Langsung saja ditulis di situ, nggak apa-apa. Langsung ditulis di situ ya. Kalau misalnya tahu ya tidak usah. Ini Ya. yang kuning. Clear. Semplin. Ya. Ini daun. Daun. Daun pandan. Anak, ayo masuk. Waktunya sudah habis, sudah 10 menit kita masuk kelas. Yuk, silahkan. Ayo, kelompoknya Nyoman. Baik anak-anak, silakan sekarang waktunya berdiskusi kelompok menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Silakan, 10 menit waktunya kalian berdiskusi. Silakan hadap sini. Bu Lastri, hadapnya sini. Oh, Bu Lastri, Bu Umiros. Iya. Ciri-cirinya bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, ya, diisi. Isinya seperti ini ya, Bu. Iya, seperti itu. Ini juga Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, oh ya. masih tujuannya. Baik anak-anak, waktunya sudah 10 menit, saatnya kalian presentasi. Silahkan, kelompok berapa yang mau presentasi? Silahkan, yuk dengan keinginan sendiri, silahkan. Angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan dari pengamatan yang kami laksanakan tadi 10 menit. Yang pertama yaitu saya mengamati pohon ataupun tumbuhan pandan. Di sini pandan adalah komponen lingkungan biotik. Kenapa? Alasannya karena bisa hidup dan berkembang. Antara keduanya, yaitu komponen biotik itu bergantung pada komponen abiotik untuk hidup. Contohnya tumbuhan memerlukan air, tanah, dan cahaya. Mungkin ada dari kelompok lain yang bisa membantu. Ya, silakan anak. Jadi komponen biotik yang sudah rapuh, mati, berarti itu bisa berubah menjadi komponen abiotik. Ya, terima kasih anak. Ya, saya tambahi ya anak-anak. Itu benar tadi anak, dan jawaban dari Samsul benar, ditambah ada perannya yaitu adalah pengurai. Yang berperan adalah pengurai. Jadi dia menguraikan dari yang mati-mati tadi, diuraikan menjadi komponen abiotik lagi. Dan itu nanti akan mempengaruhi antara komponen biotik dan abiotik. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak? Terima kasih, silakan ditutup presentasinya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah komponen lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik, di mana komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan yang komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup. Kemudian dari keduanya itu ada hubungan saling mempengaruhi. Misalnya kalau tumbuhan butuh apa? Sinar matahari, air untuk melakukan proses fotosintesis. Sudah paham? Sudah paham. Sebentar.
Jadi komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Termasuk bakteri dan jamur itu juga adalah makhluk hidup. Kemudian yang abiotik ada air, udara, tanah, matahari, suhu, batu, dan mineral. Anak-anak, untuk selanjutnya silahkan kalian buka HP. Kita kuis dulu. Bergabung, silakan yang lain belum? Siapakah yang memperoleh nilai tertinggi adalah Nuni. Kita tepuk tangan. Yeay. Baik anak-anak, untuk refleksi hari ini jadi lebih memahami hubungan antara hidup. Baik, sudah jelas ya pembelajaran hari ini? Alhamdulillah jelas. Baik, untuk kelompok yang paling aktif adalah kelompoknya siapa? Kelompoknya Sulastri. Kita kasih tepuk tangan. Baik anak-anak, untuk tugas selanjutnya, tugas di pertemuan berikutnya adalah kalian mempelajari tentang satuan-satuan ekosistem. Ya? Baik. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.